Betul sekali, menghargai orang tua itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya. Contohnya kita dapat menghargai orang lain dan juga pekerjaan yang kita lakukan tidak akan menumpuk. Iya Nindi, sikap yang sangat baik karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu mau minta maaf. Terus apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terulang lagi? Baik Nindi, kamu sudah mengetahui solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangkok C, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi rahmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Pertama kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu Sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMP 1 Songo Gede, SMP 2 Songo Gede, dari TK Pertiwi 2 tidak pernah
Untuk selanjutnya, marilah Bapak Ibu semua kita bisa mengikuti seluruh materi rangkaian materi tentang budaya politik yang akan disampaikan oleh Pak Fauzan. Semoga kita nanti dapat menjadi lebih paham, menjadi tahu apa itu budaya positif, kemudian penerapan budaya positif sebagai upaya kita untuk menghadirkan suatu pembelajaran atau suatu kebijakan yang nantinya betul-betul bisa berpihak kepada murid-murid kita, berpihak kepada peserta didik kita semua, sesuai dengan harapan dari pemerintah atau Kemendikbud. Untuk selanjutnya Pak Fauzan nanti silakan untuk dipaparkan tentang budaya positif. Kita semua siap untuk mendengarkan dan menyimak dari paparan materi dari Pak Fauzan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan destinasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauzan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Suharyadi, Kepala SD Negeri 2 Somogede. Yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu dari SD Negeri 1 Somogede. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Pertiwi Somogede dan tak lupa Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Somogede yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat menyaksikan kegiatan hari ini tanpa halangan satu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih karena telah menyediakan waktu dan kesempatan di siang hari ini untuk menghadiri undangan saya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pasti banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh Bapak Ibu dalam kegiatannya masing-masing. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita masuk pada diseminasi untuk merilekskan pikiran kita, mari kita briefing sebentar. Oke, saya minta dari salah satu Bapak atau Ibu Guru untuk memimpin briefing. Biasanya yang kelas 1 atau kelas TK makan pinter-pinter untuk nyanyi minggu.
Berani bukan SPG kita berani memimpin. Terserah, ayo. Yang penting kita relax. Ayo berani. Tepuk-tepuk atau apa tunjukkan ke Bapak. Semangat, ya. Lapor dulu boleh. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia menjadi speaking. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, relax saja nih, jangan sungkan. Kalau nanti ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya. Kita di sini belajar bersama, bukan berarti saya menggurui, tapi saya hanya melaksanakan tugas yang apa ditugaskan oleh atasan ataupun pimpinan. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf, kita bersama-sama belajar tentang budaya positif. Budaya positif modul 1-4, kita mulai dari yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Kita mengenal tujuan pendidikan dari dulu dari Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Hajar Dewantara. Dari dulu kita mengenal hanya apa? 3 pilarnya. Ing Ngarsa, Suntuloso, Ing Madya, Makmur Kasok, Tutpuri, Hadaya. Tapi selain itu sebenarnya banyak sekali pilar-pilar pemikiran yang dicetuskan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Kita kembali ya, kita kembali ke masa dulu ketika saya masih SD. Saya itu dulu sangat takut dengan yang namanya guru. Oke, takut, dan pasti karena takut itu kita menghormati. Salah sedikit saja rasa di diri kita itu sudah sangat takut sekali. Tapi kita lihat dengan anak-anak sekarang, kalau kita kerasi, kalau kita berikan arahan yang dengan keras, mereka semakin membantah. Bukan berarti takut, tetapi malah semakin membandel. Itu kenyataan sekarang. Jadi tugas kita menurut KHD sekarang adalah menuntun. Oke, tugas kita adalah menuntun. Yang namanya menuntun itu berarti apa keinginan anak kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kita tuntun, kita arahkan, bukan kita menakut-nakuti. Oke, itu pemikiran KHD yang dari dulu sudah ada, yang kita terapkan pada periode ataupun kodrat zaman saat ini. Guru menurut KHD
Dalam pendidikan guru ibarat petani atau tukang kebun yang menyiapkan tanah, memupuk, mengairi, dan membersihkan tanah agar bibit tumbuh subur, berbuah, dan kemudian berbuah lagi. Sekolah ibarat ladang yang benih yang akan ditabur adalah murid kita, dan kita sebagai guru adalah petaninya. Jika kita menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita merawat dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh besar dan kuat dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat tanah. Guru sebagai diibaratkan seorang petani. Kalau kita sebagai guru, yaitu diibaratkan petani, kalau kita memberikan pupuk yang terlalu banyak kepada tanaman padi, padinya akan mati atau akan subur. Mati. Kalau kebanyakan mati, maka kita menuntut, merawat, dan membersihkan ataupun mengairi, merawat dengan kasih sayang, karena itu adalah tanaman yang harus kita rawat agar berbuah. Maka kita pada murid pun harus seperti itu. Anggap saja murid itu adalah benih-benih yang akan kita harapkan buahnya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Budaya positif, kira-kira budaya yang seperti apa? Yang baik-baik. Selain baik ada lagi? Yang terlihat baik. Kalau positif ya adanya baik. Berarti kegiatan-kegiatan yang bernilai baik. Oke, kita lihat pengertiannya. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita arahkan anak membiasakan ataupun berpikir kritis, hormat, dan tanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Arahnya ke profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita bahas. Konsep pertama budaya positif. Yang pertama kita akan membahas perubahan paradigma perubahan. Dua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas perubahan paradigma perubahan. Dalam membahas budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta, dan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi lingkungan sekolah kita buat senyaman mungkin, lalu menerapkan hal-hal ataupun budaya-budaya yang bersifat positif atau yang baik-baik. Seperti contohnya apa? Setiap pagi kita budayakan 5M. Apa 5M? Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Oke, itu budaya yang setiap pagi kita terapkan. Jadi anak datang kita budayakan 5M. Jadi anak semakin semangat. Sudah datang disapa dengan gurunya bahagia, selalu senyum dengan anak, tidak dengan wajah-wajah yang cemberut dan penuh masalah. Jadi anak itu dari pagi dari rumah itu biasanya sing digugah angel, sengket mateng angel, sudah dimarahi dengan orang tuanya. Jadi kita sapa dengan rasa senyum dan bahagia agar anak itu semakin semangat dan semakin betah di sekolah. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap
Jadi kedisiplinan guru itu sangat berpengaruh juga dengan kedisiplinan siswa. Kalau gurunya rapi-rapi, kemungkinan anak pun juga bisa mengikuti. Ini ada contoh. Coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Itu kegiatannya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu jaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas untuk yang B atau rekan Anda akan mencoba berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda atau rekan Anda yang B boleh membujuk, merayu, menggoda, memberikan imbalan uang, bahkan sampai mengintimidasi, memarahi supaya kepala tangan Anda bisa terbuka. Jadi contoh kasus tadi, kalau kita punya komitmen, kita punya keinginan yang harus kita jaga, berarti kita jaga sekuat tenaga. Ada halang rintang, ada yang merayu, ada yang menginginkan agar orang lain tahu ataupun orang lain mintanya, kita menjaga secara mungkin. Itulah yang harus kita tanamkan kepada anak, menjaga komitmen agar mereka tidak goyah. Pembelajaran dengan paradigma guru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi prinsipnya yaitu berdiferensiasi sesuai kodrat anak. Ada kodrat apa? Kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau mereka punya sejak lahir. Di sini sesuai dengan teori psikologi modern yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada apa? Yang pertama profil pelajar Pancasila ada bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan takwa ataupun apa? Berlandaskan ketuhanan. Yang terakhir berkebebasan apa? Berkepribadian global. Oke, tulisannya kurang jelas, apa-apa. Mikrokonvensi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya adalah realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Stimulusnya cuma orang melihat hal yang sama, teorinya dan orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Dari kontrolnya, sebenarnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, tidak ada yang salah. Sebenarnya orang lain bisa mengontrol saya,
Tapi kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya pemaksaan Anda pada saat bukan gagal, kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya lagi model berpihak menang atau kalah, teori kontrolnya model berpihak menang-menang. Jadi kontrolnya kita memberikan motivasi kepada anak bahwa tidak ada yang gagal, tetapi belum sempurna. Kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Itu yang kita terapkan kepada peserta didik. Sama perubahan paradigma ilusi kontrol tadi juga. Disiplin positif. Kita sekarang masuk ke yang kedua, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ada yang tahu? Berarti kalau kita menggambarkan hal-hal yang disiplin yang bernilai baik. Semua disiplin baik bukan? Semua disiplin baik. Semua disiplin baik. Tergantung arahnya. Kalau disiplinnya dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik, berarti disiplinnya sudah baik. Jadi kalau disiplin positif, berarti disiplin yang ke arah kebaikan. Disiplin berdasarkan relatif disiplinan yang artinya belajar. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang sering kita lakukan. Pengennya kita melihat peserta didik kita disiplin agar mereka patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang murid rasakan. Yang pengennya tata yang anteng tapi rasanya tidak nyaman. Bukan yang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang baik. Sebenarnya itu disiplin harus bisa menghargai orang lain. Oh, saya rasa hormat kepada bapak ibu guru, jadi saya diam dan disiplin. Itu yang kita tanamkan, bukan rasa ketidaknyamanan karena kedisiplinan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memandu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu kuncinya, nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Yang namanya disiplin kita garis bawahi adalah nilai-nilai yang kita hargai. Lalu kita menghargai orang lain, pasti diri kita bisa mengubah sikap kedisiplinan yang kita miliki. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut, sini kita akan mengarahkan ke nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti setelah kita selesai mengadakan budaya positif, kita harus mengarahkan anak untuk mengenali tentang nilai-nilai kebajikan dulu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi hal-hal yang positif, hal-hal yang bijak, yaitu yang mencakup semua masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengalah mulia, berbinekaan global, bermoyong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini Ibu Primari biar toleransi atau rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu adalah hal-hal kebajikan. Terus keterampilan hidup, life skill,
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau seandainya ada anak yang malas menyapu kelas atau anak yang mencontek, kita tahukan kepada nilai-nilai kebajikan yang ada. Kalau anak tidak mau menyapu kelas, berarti anak melanggar kebajikan yang apa? Ya, itu yang nantinya akan kita terapkan kepada anak, supaya anak tahu nilai-nilainya dulu, baru kita terapkan metodenya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan dasar di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan. Pengen sesuatu, berarti itu adalah butuh. Apa yang kita inginkan, segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat ataupun manusia. Yang pertama, bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, yaitu ada kesehatan, butuh rumah, butuh makanan, butuh apalagi keamanan, butuh kesehatan. Itu adalah kebutuhan kita untuk kelangsungan hidup. Agar hidup kita itu nyaman, hidup kita itu terpenuhi, berarti kita butuh yang namanya bertahan hidup. Semuanya butuh makan. Jadi apapun kegiatan yang untuk memenuhi makan kita pasti kita lakukan. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, cinta dan kasih sayang. Yaitu kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Di sini siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya. Kalau tidak suka dengan gurunya, belajarnya main sendiri. Menganggap penting teman sebaya dan juga belajar berkelompok. Jadi kalau seandainya siswa kok rasa kasih sayang atau cinta dan kasih sayang yang kurang, maka kita mengajar dengan rasa kasih sayang. Ibaratnya digelus-gelus terus aja, jangan pernah dimarahi. Kalau sekali dimarahi karena itu sudah tidak suka dengan kita, apalagi kita malah memarahi, pasti murid semakin tidak suka atau semakin membandel. Biasanya ketika kita mengajar, sukanya mainan sendiri. Itu adalah ciri-ciri murid atau siswa yang kurang perhatian atau butuh cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Pengen diakui muridnya, saya pengen satu kelas. Biasanya seperti itu. Kalau kita sebagai guru tidak mengapresiasi daripada hal-hal yang dimiliki oleh murid, maka biasanya murid akan merasa tidak dianggap. Nah, di sini kebutuhan kemampuan atas kemampuan berkaitan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi terampil,
menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan kemampuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin. Banyak kita menemukan siswa-siswa kita yang selalu pengennya dipuji ataupun di nomor 1. Dan juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Pasti kita dalam kelas menemukan anak-anak yang membutuhkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Di sini merupakan kebutuhan akan kemandirian. Pengennya mandiri, tidak pengen dituntut terus. Ya, ada yang seperti itu. Mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal-hal yang baru dan menarik. Tuh, jadi mereka itu butuh kebebasan. Kadang kita menekankan mereka itu harus belajar mengikuti kita, akan tetapi sebenarnya mereka itu tidak suka ataupun pengen hal-hal yang baru, tidak selama terus. Itu biasanya anak-anak yang proaktif pengennya mereka sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Begitu pun juga kita, kadang kita kalau sepaneng terus itu merasa bosan. Jadi relax on. Anak pun seperti itu, kalau terlalu lama sepaneng, terlalu lama fokus, pasti merasa bosan. Makanya di kelas biasanya fusil ataupun fusil dengan temannya, dari temannya itu mereka butuh hal-hal yang mereka itu menjadikan senang. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh, ini ibu kita guru kelas 4 di SD bermain, ibu kita sedang bingung menghadapi satu murid di kelas bernama Alex. Beberapa anak sering mengeluh bahwa Alex itu sering meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Alex melakukan hal itu? Kira-kira ini kebutuhan apa? Alex kebutuhan apa? Memiliki kebutuhan apa? Kesenangan atau memang tidak dikasih bekal dari orang tuanya? Coba tangan. Dalam konteks terapan hidup positif, ibu kita sebaiknya mencari tahu alasannya dulu. Kenapa Alex melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Alex. Jadi kita cari dulu permasalahan yang dimiliki oleh Alex. Yang terakhir, yang nomor 5 adalah motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal ataupun tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi yang eksternal itu adalah dukungan daripada
dari luar seperti halnya kita memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak atas prestasi yang dicapai, itu adalah akan memotivasi anak dari luar. Lalu motivasi dari anak itu sendiri yaitu keinginannya menjadi orang seperti apa, dan jika tidak melakukannya itu nanti punya motivasi pasti tidak akan mendapatkan sesuatu. Tujuan guru harus paham motivasi perilaku manusia. Jadi tujuannya mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapat penghargaan dari orang lain, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal, yaitu agar murid dapat menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tadi nilai kebajikan kita paparkan dulu kepada anak, lalu kita identifikasi sesuai dengan pemahaman yang sudah dipunyai oleh murid atau peserta didik kita. Di sini ada 3 metode pendidikan: hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama hukuman. Biasanya hukuman itu berdirikan tidak berencana atau tiba-tiba. Sedangkan kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Kalau hukuman biasanya kamu tidak pakai topi, langsung hormat atau push up 5 kali, push up 10 kali, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi kita disepakati dulu. Kamu besok Senin kalau pasar tidak pakai topi, kamu siap untuk hormat ke bendera. Nah itu ada kesepakatan dengan peserta. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan agar murid itu sadar. Terus hukuman sama lagi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kriteria hukuman. Yang kedua, konsekuensi, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, masih saja merasa tidak nyaman karena konsekuensi yang dibuat. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Berarti menginginkan semuanya adalah keinginanmu apa guru. Lalu kalau restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kita arahkan agar murid itu mengerti ataupun menyadari kesalahannya sendiri. Itu namanya restitusi. Ini perbedaan tadi sama hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Perbedaannya sudah jelas tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, ini namanya hukuman. Korban atau mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif, menikah. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, itu yang berbeda. Murid tidak ada yang takut akan hukuman. Apalagi sudah biasa dihukum, malah murid akan semakin membandel. Itu yang harus kita kurangi, bahkan kita hilangkan yang namanya hukuman. Lalu kita ganti dengan apa? Dengan identitas disiplin, yaitu ada konsekuensi. Lalu kita ubah lagi ke restitusi. Jadi kalau restitusi itu merupakan pilihan dari murid itu sendiri, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Coba kita amati bersama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket ataupun lapangan voli 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman. Oke, maksudnya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
konsekuensi. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 10 kali tanpa menggunakan masker di sekolah. Nah, kita lihat nanti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ini hukuman. Murid diminta melepas kaos kakinya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berapa? Coba kita lihat apa jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Hukuman, lanjut. Yang keenam adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan di posisi mana kita, di posisi mana kita sekarang. Apakah menghukum ataukah membuat rasa bermasalah? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Di posisi apa kita? Pasti kita sudah bisa koreksi diri kita masing-masing. Agar lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah ini posisi guru menghukum, guru membuat rasa bersalah, atau teman, pengontrol, dan manajer. Yang pertama, posisi menghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, mengatakan bahwa seorang merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas jika tidak mematuhi aturannya. Kamu selalu saja salah. Kita mengatakan dengan murid dan kata, kamu selalu salah. Kalau sudah mengatakan seperti itu, pasti kita arahnya ke hukuman. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Tidak mau berdiskusi dengan muridnya, membuat kesepakatan ataupun memberikan hal-hal pengarahan yang positif. Itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka anak akan sadar dengan kesalahannya. Pasti merasa, oh iya, kalau seandainya ibunya kecewa, berarti saya juga berbuat salah. Itu kita mengembalikan masalah kepada anak itu sendiri. Itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan di posisi ini murid akan memiliki kesadaran diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya karena kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Tidak hanya murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti di bawah contoh, ayo bantulah ini bapak ya, kita mengajar. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman yaitu apabila suatu saat guru kok tidak, guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa kecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena sudah sekali dikecewakan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru yang tertentu yang masih mereka anggap teman dan tidak untuk guru lainnya yang sudah mengecewakan. Murid akan tergantung pada guru yang sangat dekat. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang bisa kita pantau terhadap murid-murid kita. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, pin, daftar teks. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Jadi kita memiliki kesepakatan aturan bersama agar kita bisa mengontrol ataupun memantau perilaku murid-murid kita. Yang terakhir, posisi guru yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di posisi manajer ini guru itu mengajak murid agar bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi guru itu hanya mengajak anak ataupun membuat anak itu sebagai seorang pemimpin atau manajer agar bisa mengatur dirinya sendiri. Posisi kontrol guru. Pertanyaan-pertanyaan. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi siapa yang mengatakan? Yaitu membuat rasa orang yang bersalah. Tidak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti menghukum. Ayolah lakukan bagi bapak ibu bagi apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer kita mengarahkan anak agar bisa mandiri ataupun memanajer dirinya sendiri. Contoh penerapan dengan posisi kontrol seperti tadi menghukum siswa, kasus siswa tidak memakai
akan dipersiapkan pada upacara bendera, yaitu mengumpul pada bendera selama 1 jam. Membuat upacara beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengajarkan bapak ibu. Terus sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lalu yang terakhir, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya pada anak tentang kesalahannya. Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Berarti yang menemukan masalahnya sendiri adalah anak itu sendiri. Kondisi kontrol, apakah aku? Coba kita koreksi bareng-bareng. Kita sebagai guru harus bisa mengetahui selama ini kita menjadi posisi yang seperti apa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi posisi apa tadi? Kecewa? Posisi menghukum apa tidak? Membuat masalah bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti oh, betul. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini baru membuat masalah. Oke, ayolah lakukan demi bapak ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi. Berarti apa tadi? Yang terakhir masih ada 2. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Buzzer, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam inspirasi. Seorang lebih bersemangat untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Guru memiliki peranan dalam mewujudkan keyakinan sekolah kelas bersama murid melalui kesepakatan semua warga sekolah dengan cara diskusi dan dituangkan dalam pernyataan universal yang mudah dan yang mudah diterapkan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Yang dulu waktu saya SD itu banyak sekali peraturan-peraturan. Bahkan kalau SD belum ditulis ya. Kalau ketika saya tingkat SMP itu ada peraturan sekolah, itu ditempel di setiap kelas atau di setiap sekolahan. Nah, sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa bukan peraturan lagi? Kalau peraturan sifatnya memaksa. Kalau peraturan sifatnya memaksa. Kalau keyakinan berarti kepercayaan anak itu sendiri. Kalau mereka sudah memiliki keyakinan, pasti akan apa? Dilaksanakan dengan baik. Kalau peraturan itu berarti mereka merasa dipaksa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Jadi tadi sudah peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan oleh siswa yang harus melakukan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama-sama. Ini adalah lingkup ataupun dulu kita mengenal dengan adanya peraturan kelas. Sekarang dirubah dengan lingkup lebih besar lagi, keyakinan kelas. Lalu lingkup lebih besarnya lagi adalah lingkungan positif. Lalu lingkup lebih besarnya lagi yaitu budaya positif. Itu yang kita akan terapkan di sekolah kita. Adanya peraturan kelas, kalau kemudian keyakinan kelas
kita biasakan menjadi lingkungan yang positif, kita biasakan lagi menjadi lebih ke budaya positif. Peraturan tadi, peraturan biasanya selalu mengembalikan hukum ke tempatnya. Contoh, di sini kegiatan kelas dari pendidikan yang setuju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kebajikannya kesehatan. Gunakan masker, berarti kesehatan. Tuh nilai-nilai kebajikan. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kita tahu kalau peraturan biasanya itu sudah bilang kalau tidak memakai topi hukumannya apa, itu tidak. Tapi kalau keyakinan kelas, kita mengenalkan anak itu seperti hal-hal yang lebih umum. Jadi satu keyakinan itu bisa mencakup beberapa kegiatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal harmonia. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, berarti kalimat yang mengajak, bukan kalimat paksaan, tetapi kalimat-kalimatnya itu mengajak. Seperti halnya kita dari kecil itu diajarkan buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah salah satu kalimat ajakan. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami. KKN dikhawatirkan anak tidak paham, malahan bingung mau menerapkan yang mana. Jadi jangan terlalu banyak supaya mudah dipahami oleh peserta didik. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan warga kelas ataupun warga sekolah. Mereka menginginkan apa? Kalau mereka menginginkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah, berarti peraturannya adalah buang sampah pada tempatnya. Contoh, oke. Terus yang lain, pengen mereka itu sopan dan lain sebagainya, maka kita harus menerima pendapat-pendapat dari semua warga sekolah yang ada. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita selalu mengingatkan kepada peserta didik akan keyakinan kelas yang sudah kita buat setiap saat ataupun 1 minggu sekali. Jadi kita ingatkan agar mereka itu sangat yakin dengan keyakinan yang sudah mereka buat. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Contoh, selalu mengembalikan buku tempatnya tadi apa? Nilai kebajikannya? Disiplin, saling menghormati dan menghargai, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, bergantian atau menunggu giliran. Kita lihat. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya tadi apa? Tanggung jawab. Saling menghormati dan menghargai, berarti toleransi. Datang tepat waktu, berarti disiplin. Buang sampah pada tempatnya, tadi apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghargai orang lain. Nih, dokumentasi yang sudah saya buat yaitu membuat keyakinan kelas di kelas 5. Jadi mereka itu antusias untuk pertama kali kita buat peraturan kelas dulu. Nah, setelah mereka mengetahui aturan-aturan kelas yang mereka inginkan, lalu kita ubah peraturan kelas menjadi kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang bisa meyakinkan mereka. Seperti halnya mereka kalau di kelas
tidak boleh berkata kasar ke guru. Nah, berarti kita buat kalimat yang positifnya harus sopan atau bisa menghargai orang lain. Tidak boleh, kalau tidak boleh masih sifatnya aturan ya, tapi kita balikan kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Itu dokumentasinya. Terus, nah yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi segitiga restitusi itu memberikan penawaran kepada anak tentang masalah yang sudah dilakukan. Tahapan restitusi di sini ada menstabilkan data, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terus contohnya, menstabilkan data di sini berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan kita anggap semua kesalahan murid itu harus kita kasih konsekuensi. Itu jangan seperti itu. Sekarang sudah tidak waktunya kita menyalahkan murid. Harusnya bagaimana? Kita mengetahui bahwa murid itu adalah kertas yang masih kosong. Harus nantinya mereka itu berbuat kesalahan, kita arahkan ke yang lebih baik. Contoh kita bukan cerita di sini, berbuat salah itu wajar. Bapak ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada peserta didik yang telah melakukan kesalahan. Kita panggil mereka seperti halnya kita masuk di ruangan BP, kita tanyai, tapi jangan langsung kita salahkan. Kita cari dulu kesalahan yang mereka lakukan itu dengan salah, agar mereka itu merasa bersalah sendiri. Terus selanjutnya, tahap selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Setiap murid pasti memiliki alasannya. Tidak mungkin mereka itu nakal, mereka itu jahil pada temannya, tidak ada tujuannya, tidak ada alasannya. Ditanya dulu, kenapa kamu kok dia sama temannya? Soalnya di kelas bosan dan lain sebagainya, pasti ada alasannya. Padahal kalau bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah atau mengetahui kesalahan yang sudah mereka lakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya manusia termotivasi secara intrinsik, punya semangat diri untuk melakukan sesuatu. Yaitu contoh pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Karena kita sudah memiliki keyakinan kelas, setelah mereka itu tahu kesalahan mereka, lalu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contoh seperti halnya mereka datang terlambat, kita tanyai kenapa terlambat, ada apa di rumah, kenapa? Mereka punya alasan. Contoh alasannya, bangunnya kesiangan Bu dan lain sebagainya. Lalu
kita sudah mencari atau memverifikasi identitas, kita menanyakan keyakinannya. Kalau seandainya itu keyakinan kelas apa yang apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita adalah datang tepat waktu contohnya. Jadi kita menanyakan kepada anak keyakinan yang sudah kita buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat sebelum kita mencari masalah-masalah yang sudah dilakukan oleh murid. Jadi jangan seakan-akan murid kita berbuat kesalahan sebetulnya salahnya murid. Kita kembalikan kepada alasan-alasan mereka, kenapa mereka kok berbuat kesalahan, kenapa mereka kok nakal, kenapa mereka kok bandel, pasti ada alasannya. Jadi jangan semuanya sendiri pokoknya terlambat jauh dihukum, jangan seperti itu. Karena kita mencari alasan-alasan yang murid lakukan. Kita kita pelan-pelan, kita tuntut mereka, jangan selalu anggap mereka yang salah. Kita cari dulu alasannya, karena di zaman sekarang murid itu semakin disalahkan akan semakin membandel. Zaman sekarang seperti itu. Entah itu karena pengaruh apa tidak tahu. Kalau dulu waktu kecil saya merasa saya salah, berarti yaitu memang kesalahan. Apapun hukuman yang diberikan oleh bapak ibu guru dulu masih bisa menerima. Tetapi kalau anak-anak zaman sekarang, mereka itu sudah pintar-pintar, karena mereka tidak mau merasa bersalah, akhirnya semakin dipojokkan, malah semakin melunjak. Bahkan kalau dulu waktu saya kecil itu tidak seberangkat ke sekolah itu adalah hal yang sangat merugikan bagi saya. Kalau sekarang mereka tidak sekolah malahan merasa bangga. Itu keadaan sekarang. Jadi kita tidak bisa 100% menyalahkan murid. Kita cari tahu dulu masalahnya, lalu kita carikan solusinya, ataupun murid yang mencari solusinya sendiri, agar mereka meyakini bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu salah dan yang mereka butuhkan itu apa. Oke, lanjut. Ini sama seperti tadi tahapan ketiga, restitusi, validasi sudah sama nih. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi sudah. Oke, ini contoh yang sudah saya lakukan praktek restitusi kepada siswa yang datang terlambat. Saya ingat kamu kata Pak Supri. Kita lihat yang sama kalau masih kurang memahami. Fatimah sampai dengan Fatimah. Iya Pak. Saya ingat kamu sudah berapa kali datang terlambat itu merupakan kesalahan atau tidak?
kita akan mencari solusi bersama-sama agar kamu tidak datang terlambat lagi. Ini kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa ini kamu kok datang terlambat? Kamu tahu yang kelas yang telah kita buat? Kalau kamu tahu, datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Menurut kamu kedisiplinan itu penting atau tidak? Betul sekali, menghadiri waktu itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya. Contohnya kita dapat menghargai orang lain dan juga pekerjaan yang kita lakukan tidak akan menumpuk. Yang sikap yang sangat baik karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu mau minta maaf terus apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak dapat terlambat lagi. Baik, ini kamu sudah mengetahui solusinya. Doakan bersama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas lagi ya. Itu adalah contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Terakhir, kesimpulannya, dalam menerapkan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, itu adalah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Dari saya pribadi mohon maaf dan mungkin kurang jelas dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan yang terakhir